Selamat bertemu kembali di video tutorial pembelajaran Excel. Hari ini saya akan membahas mengenai penggunaan fungsi tanggal yang berkaitan tentang pergerakan data di setiap bulannya. Untuk kasus sebagai contoh adalah kasus pembayaran uang kuliah di sebuah perguruan tinggi dengan model pembayarannya bulanan. Oke, nah secara sekilas cerita seperti ini. Misalkan saya punya data, katakanlah ada 10 mahasiswa, kemudian besaran tagihan per semesternya adalah 3.990.000, katakanlah seperti ini. Nah, tanggal saat ini adalah 1 Juli 2021. Asumsi 1 September misalkan adalah dari Januari sampai Juni. Ya, dari Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, 6 bulan ya. Asumsinya seperti itu. Nah, besaran bayaran uang tagihan per semester ini jika dibayar per semester per bulan, maka besarannya adalah 665. Ya, jadi misalkan ini saya bagi 6. Oke, 665 ya. Jadi mahasiswa nanti pada saat melakukan pembayaran di bulan, katakanlah di bulan pertama itu dia 665. Kalau dia melakukan tunggakan di bulan pertama, dia bisa bayar di bulan kedua sebesar 1.330.000. Kalau dia nunggak lagi sampai bulan 3 adalah besarannya adalah 1.900.000 sampai dengan bulan ke-6. Seperti itu. Jadi kalau sudah lewat dari bulan 6, besarannya nanti akan tergantung bulannya berapa dikali. Seperti itu besarannya. Nah, kita akan membuat fungsi atau perintah penggunaan Excel untuk melihat pergerakan cicilan uang tadi. Ya, jika dia menunggak di bulan sekian, maka besaran cicilan sisa tagihan dia adalah segantung bulan berapa tunggakan bulan dia itu. Tergantung dengan tanggal terakhir dia melakukan pembayaran. Ya, asumsinya per bulan ya bayarnya seperti itu. Nah, ini ada tanggal hari ini, kemudian ada tanggal terakhir dia melakukan pembayaran. Ya, misalkan ada Abdul Majid, dia terakhir pembayaran itu adalah 1 Januari 2021. Kalau kita lihat sekilas, ini sudah melakukan tunggakan. Ya, udah 6 bulan lebih ya dia lakukan tunggakan. Nah, kita akan coba melakukan perhitungan bagaimana pergerakan data tunggakan itu di dalam 6 periode per bulannya. Nah, untuk menyelesaikan itu, kita akan menghitung jumlah bulannya berapa. Ya, jadi bulan selisih antara bulan Januari dengan Juli ini berapa bulan? Karena asumsinya bulanan ya. Misalkan jadi jumlah bulan ini adalah jumlah bulan dia tertunggaknya berapa. Oke, berarti saya bisa gunakan fungsi deaddiff. Oke, ini saya zoom dulu. Oke, ini. Nah, kita gunakan fungsi deaddiff. Deaddiff itu ya, adalah fungsi untuk melakukan pengurangan. Ya, pengurangan dari tanggal awal ya dikurangi, ini saya kunci ya terhadap tanggal saat ini. Ya, kemudian koma, ini ada format M kecil bulan biar dapat angka bentuknya seperti ini. Ya, oke ini masih ada salah. Oke ini kita revisi ya. Ini ada yang kebalik ini mungkin ya. Yang kebalik ini harusnya dia adalah ini saya hapus dulu ya. Deaddiff ini harusnya ini bulan ini ya E5 dikurangi dengan tanggal saat ini, tanggal terakhirnya ya. Seperti itu. Kita kunci ini koma pakai format M. Oke. Nah, saya dapat 6. Ya. Jadi kalau kita hitung Januari sampai Juli itu 6 bulan dia asumsinya. Seperti itu ya. Jadi telatnya dia dengan dari bulan ini ada 6 bulan dia telatnya. Seperti itu. Oke, ini saya tinggal copy. Saya copy ke bawah. Oke, Nah, ini kita cek ini ada yang kesalahan di sini. Tanggal 1 Agustus 2021. Oke, ini kita cek nih penyebabnya kenapa. Oke, ini 6 ini karena ini lewat ya dari Agustus ini ya. Nanti kita akan cek. Ini kan pembayaran nggak mungkin ya. Pembayarannya terakhir itu Agustus ininya. Misalkan ini saya datanya ini saya rubah ya 2020. Oke, itu kan masuk ya. Ini misalkan jangan September ya. Saya ganti katakanlah bulannya Februari ya, bulan 2. Oke. Ini formatnya saya balikin. Oke, jadi asumsinya itu adalah
ini tanggal terakhir dia bayar. Kalau tanggal hari ini adalah tanggal 1 Juli, berarti pembayaran terakhirnya adalah di tanggal ini. Tadi kan 2021 misalkan Agustus, sedangkan ini Juli kan belum. Asumsinya seperti itu. Ya, jadi paham ya. Jadi sekali lagi dengan fungsi deaddiff, ini kita bisa melakukan pengurangan hari, pengurangan berapa bulan deaddiff ini. E5 itu adalah tanggal terakhir dikurangi dengan tanggal terakhir dikurangi nanti dengan tanggal saat ini. Nah, ini disebut sebagai selisih. Diff ini adalah difference, selisih antara dua buah tanggal. Nah, formatnya adalah dalam bentuk M, bulan. Ya. Kalau kita kasih M, hati-hati ya. Nah, seperti itu ya. Jadi kalau M itu month, bulan. Ya, seperti itu. Kalau D adalah hari. Ya. Nah, ini kita masukin M, jadi dapatnya 6 bulan. Jadi kalau Oktober 2020 kan berarti kan ke Januari, Juli aja udah 6. Berarti kan Oktober, November, Desember itu 3. Berarti 6 tambah 3 udah 9 bulan. Oke. Ya, paham ya maksudnya? Jadi dengan fungsi deaddiff. Nah, sekarang kita akan coba misalkan dia telatnya tadi di 1 Januari. Berarti kan sudah telat 6 bulan. Harusnya dia masuk di kelompok 6 bulan ini besarannya. Jadi tidak tersebar di sini masing-masing ini. Jadi total ini yang akan kita lihat, yang akan kita ambil di sini kolom ini. Oke, nah sekarang misalkan kalau dia nunggaknya 1 bulan, besarnya segini kan, 665. Tapi kalau dia 2 bulan, besarannya segini. Nah, kita akan menyebar ini sesuai dengan jumlah bulannya ini. Ya, jadi biar kalau tanggalnya berubah, dia akan otomatis berpindah. Caranya gimana? Jadi kita lakukan perbandingan pakai fungsi if, ya, bulan yang ini, jumlah bulan ini, itu sama dengan bulan ini, bulan 1 bulan istilahnya seperti itu. Ini saya kunci ya, koma. Maka besaran uangnya dia itu adalah 1 semester ini, kita bagi dalam 6 bulan, kita kali 1. Ya, kita kali ini. Selain itu kita isi 0. Oke. Nah, ini. Ya. Nah, ini kalau udah selesai 1 ini, ya, bisa saya copy ke samping sampai sini. Sorry, ini jangan copy ke samping, copy ke bawah. Oke, ya. Jadi kita akan dapat seperti itu. Misalkan contoh ya, misalkan saat ini kita lihat Januari, misalkan dia sekarang ini bulannya 2 nih. Tuh, ya. Nah, ini 665. Ya, ini 665. Telatnya berarti dia sebanyak 665 sebulan dia. Berarti kan baru Januari, sekarang udah tanggal 1 Februari. Berarti dia sudah telat satu bulan. Walaupun ini 1 bulannya pas ya. Nah, dia masuk ke bulan kedua. Ya, seperti itu. Oke, ini saya ganti lagi ke Juli ya. Juli itu 7. Oke, itu ya. Nah, selanjutnya adalah untuk bulan keduanya. Oke, kita koreksi dulu ya. Kita cek dulu tadi. Saya ulangi lagi ya. Nah ini kan, jika hari ini, jumlah bulan ini, yang ini, ya yang ininya ini jumlah bulan ini, if G5 ini, ya, oke, ini saya besarin dulu nih. If ini, G5 ini, ya, sama dengan ini, H4, ini saya kunci, karena kan dia bandingin 1 terus ya. Jadi jika dia 1 bulan, maka total per semester ini kita bagi dengan 6. Oke. Kita dikali dengan banyaknya bulannya ini, ya 1 bulan. Karena biar di sini nilainya 1 bulan di sini. Kita kali ini. Nah, ini kita kunci ya. Koma, kalau dia ini 0. Oke, enter. Oke, ya. Nah, nilainya tidak ada di sini. Ya, nilainya ini nggak ada. Kenapa? Karena 6 bulan. Ya, nah ini kita copy ke bawah. Nah, kita lihat 665. Kenapa? Karena ini 1 Juni. Ya, terakhir bayarnya. Sedangkan tanggal ini adalah 1 Juli. Ya, berarti kan dia cuma hutang 1 bulan sebesar 665 di 1 bulan pertama ini. Ya, di bulan. Jadi utangnya cuma atau tagihannya adalah 665 selama 1 bulan. Oke, nah begitu juga untuk bulan kedua. Ya, ini kita copy ke sini. Oke, saya coba edit dulu ya. Kita lihat pergerakan datanya ini. Oke, kita copy. Berarti H5
H5 itu ini, ya. Sorry, H5 itu adalah harusnya adalah ini ya, G. Berarti ini adalah harusnya G. Berarti ini. If jumlah bulan ini sama dengan 2 ini saya kunci, oke, koma, maka total uangnya per semester saya bagi 6, saya kali dengan 2 yang di atas ini. Ini saya kunci. Oke, itu ya. Nah, ini ada false-nya. Oke, ini kurang nolnya ya. Nah, sini. Oke, ini saya copy ke bawah. Oke, ini kosong. Nah, ini contoh 2 bulan. Ya, kalau ini 0 artinya tepat waktu dia. Udah lunas di sini. Kemudian untuk bulan ketiga juga sama. Ini saya copy, ya. Saya copy. Nah, ya, ini saya ganti lagi nih. Jangan H5. Ingat, jangan H5. H5 itu kan ini. Harusnya kan ini dia. Ya, harusnya G. Ya. Nanti ini harusnya G5. Nah, kalau misalkan mau dikunci kan yang bergerak kan 5-nya ini. Yang kita kunci adalah 5-nya. Oke, cuma hati-hati kalau di copy ke bawah ya. Jadi kalau di copy ke samping dia berubah. Bagusnya ini nggak usah ya, nggak usah dikunci. Nah, G5 ini sama dengan apa? Ini, 3 ini. Ya, sama dengan ini. Ya, jadi kalau kita tulis gini, if bulan ini ya jumlah bulan itu sama dengan ini, kita kunci, koma, maka besarnya per semester ini kita bagi dengan selama 6 bulan, kita kali dengan bulan yang totalnya ini. Kita kunci ya, koma, kemudian 0. Oke. Nah, ini kita copy ke bawah. Oh, ini 3 bulan nih. 1,9. Sama ya dengan ini. Kemudian untuk bulan keempat, begitu juga. If ya, jumlah bulan ini sama dengan ini 4 bulan, kunci, koma, kemudian total per semesternya ini kita bagi 6, kita kali dengan banyaknya bulan yang tertunggaknya berapa. Ya, tertunggaknya berapa. Koma 0. Oke. Kita copy. Nah, oke. Nah, begitu juga untuk bulan kelima sama, if jumlah bulan ini ya sama dengan ini, kita kunci, koma, total per bulan, total per semesternya dibagi 6, kita kali dengan ini. Oke. Kita koma 0. Nah, ini sehingga saya copy. Tuh, kelihatan. Ini 5 bulan dia. Ya. Kemudian untuk bulan yang ke-6-nya sama ya. Ini kita sama dengankan dengan tanggal ini. Kunci, koma, total per semesternya kita bagi 6, kita kali dengan 6 bulan. Oke. Oke. Ini kita copy ke bawah. Nah, ini untuk 6 bulan nunggaknya. Ya. 6 bulan. Nah, yang lebih dari 6 bulan gimana caranya? Nah, untuk yang lebih dari 6 bulan sama. Ya. Jadi, if jumlah bulan ini ya lebih besar dari 6, oke, koma, maka total uangnya ini, ya, total uang ini, ya, kita bagi 6. Nah, pengalinya adalah sebanyak bulan ini. Ya, jangan lagi pengalian di atas 6, tapi sebanyak bulan ini. Nih, ya, koma, 0, tutup. Oke. Nah, ini tinggal kita copy ke bawah. Loh, ya, tinggal formatnya nanti disesuaikan dengan format uang. Oke. Nah, ini. Oke. Jadi dia sudah nunggak selama 11 bulan. 11 bulan. Karena dia pembayaran terakhir adalah
1 Agustus 2020. Atau ini jangan Agustus, kita anggap setahun lah ya. 1 Juli ya, tuh 12 bulan ya, setahun dari sini ke sini kan setahun. Jadi 12 dikali 665 ini 7 juta sekian. Oke, ya. Nah, ini contoh pergerakan yang kita maksud sebagai penggunaan fungsi tanggal digabung dengan untuk menghitung pergerakan data. Data kebetulan ini adalah data angsuran ya, data angsuran pembayaran. Seperti itu. Ya. Nah, misalkan contoh, misalkan ya. Misalkan hari ini adalah bulan tanggalnya. Tanggal hari ini adalah tanggal 24 November. Tuh. Kalau kita lihat tanggal 24 November, kita lihat di sini. Tuh. Semuanya berpindah di sini. Ya, datanya itu. Pembayaran terakhir adalah di Juni. Jadi Juni ke November tuh 5 bulan. Maka dia nanti pada saat pembayaran ada di bulan ini. Ya. Oke. Ya, oke, demikian dari saya ya. Silakan dicoba nanti. Oke, gitu ya tadi. Jadi setelah kita lakukan ini untuk yang tunggakannya lebih dari 6 bulan. Jadi dikali dari besaran ini. Nah, untuk sisa tunggakan ini, sisa tagihan ini sebenarnya bisa aja kita gunakan fungsi sum. Ya, kita sum dari bulan pertama sampai dengan katakanlah di atas 6 bulan ini. Kita enter ya. Oke, nah ini tinggal kita copy ke bawah. Oke, nah ini besaran tunggakan. Jadi ketika tanggal ini terjadi perbedaan, ya misalkan tanggal ini terjadi perbedaan, misalkan ini saya copy aja ya, tanggalnya ini terjadi perbedaan di sini. Oke, ini saya ganti 2021. Loh, ya. Jadi kalau 1 Juli terjadi perubahan pergerakan data. Ya. Jadi kalau misalkan sudah melakukan pembayaran, katakanlah misalkan dia di Juli, ini bulan Juli, ini Agustus, katakanlah di sini April, tuh ya bergerak di sini. Oke. Ya, misalkan ini Oktober kan belum ya, di sini Oktober masih Juli di sini. Katakanlah kita ganti jangan Oktober, jangan Juli, Juni lah, 6 ya. 6. Nah, 1 Juni tapi 2020. Ya. Jadi masih di atas 6 bulan. Tapi kalau saya ganti tahunnya 2021, saya ganti tahunnya 2021 tuh, ya sebulan. Juni ke Juli sebulan tunggakannya ini. Oke. Ya. Nah, demikian video tutorial hari ini ya. Kesimpulannya adalah dengan penggunaan fungsi tanggal ini kita bisa melakukan pergerakan data ya untuk mengetahui besaran tunggakan per bulan atau per termin, per periode yang kita inginkan. Jadi kelihatan di sini. Jadi ketika transaksi pembayaran ini diupdate ya, maka kita akan tahu bahwa besarnya pembayaran yang dilakukan yang harus dilakukan oleh seseorang itu ada besarannya adalah segini. Ya, sisa tagihan ya. Nah, implementasinya sebenarnya kalau di dalam akuntansi ada istilahnya tuh analisa umur piutang. Nanti kita lihat akan di video-video berikutnya tentang kasus tersebut. Demikian dari saya video tutorial hari ini. Semoga bermanfaat. Silakan dicoba. Jadi jika ada komentar, saran atau kritik silakan ditulis di kolom komentar. Demikian, selamat mencoba. Sukses selalu.